Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Info Sumbar, ketemu lagi dengan Febri di Peta Isu. Arus mudik dan balik selalu menjadi momen yang dinantikan masyarakat setiap tahunnya. Namun tantangan ini tantangan yang terasa berbeda. Sejumlah wisata wilayah di Sumatera Barat baru saja menghadapi musibah hidrometeorologi seperti banjir, longsor, yang berdampak pada infrastruktur, jalan, serta mobilitas masyarakat. Lalu bagaimana kesiapan pemerintah dan aparat dalam memastikan perjalanan mudik tetap aman dan lancar? Apa saja titik rawan yang perlu diwaspadai para pemudik? Untuk membahas ini telah hadir bersama kita 3 narasumber, yaitu Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Sumbar, Bapak Elsa Putra Friandi. Selamat datang Pak. Kemudian Kasat PJR Ditlantas Polda Sumbar, Pak AKBP Andis Ansori. Selamat datang Pak. Siap. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Bapak Dedi Diantolani. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah hadir Bapak-bapak di sini di bulan Ramadan. Semangat puasa ya Pak ya. Semangat, harus semangat. Walaupun puasa harus tetap semangat menghadapi arus mudik dan balik ini. Dan seperti kita ketahui Pak, Sumatera Barat baru saja menghadapi musibah. Ada banyak banjir dan longsor di beberapa wilayah Sumatera Barat, kita ketahui juga, dan ini adalah tantangan baru dalam arus mudik 2026. Bagaimana infrastruktur yang kita ketahui, jalan juga terdampak longsor. Nah, ini tentunya menjadi prihatin bersama dari masyarakat sendiri, dan mereka pasti juga was-was, butuh kepastian seperti apa arus mudik nanti yang mereka akan jalani. Saya ke Pak Andi dulu Pak. Pasca bencana hidrometeorologi ini, bagaimana kondisi ruas jalan nasional menjadi jalur mudik nanti, Pak? Oke, makasih Mbak. Terkait dengan ruas jalan nasional, memang di bulan November kemarin ada bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Barat, di mana waktu itu kami mencatat ada hampir sekitar 90 titik longsor. Namun lokasi tersebut sudah kita tangani, ada yang kita tangani sementara, dan juga yang terparah itu mungkin di koridor si Cincin Parangpanjang, atau yang biasa kita dengar dengan istilah Lembah Anai, di mana ruas tersebut terputus dan mengalami kerusakan di 15 lokasi. Nah, ini untuk kondisi saat ini kita sudah melakukan penanganan permanen di situ, yang saat ini kondisi ruas sudah tersambung, namun belum sepenuhnya selesai. Untuk kesiapan Lebaran ini, kita dari Kementerian PU memang paham bahwa ini ruas ini merupakan jalur vital bagi rakyat Sumatera Barat. Karena itu sesuai instruksi Pak Menteri dan Pak Dirjen, kita lakukan upaya percepatan sehingga di hari pertama kejadian itu kita sudah langsung melakukan pekerjaan di situ, dan alhamdulillah sejak hari Selasa kemarin kita sudah bisa membuka ruas tersebut 24 jam untuk lalu lintas. Dan mudah-mudahan ini pembukaan H-10 dan H+10 ini, kemarin kami juga sudah koordinasi dengan Dishub dan kepolisian, dan juga kita sudah ada SK Pak Gubernur, itu dituangkan di SK Pak Gubernur. Jadi H-10 sampai H+10 ini ruas Lembah Anai ini kita buka 24 jam untuk kendaraan roda 4. Dan ketentuan lainnya mengikuti aturan dari kepolisian dan dinas perhubungan. Oke, berarti sudah dibuka 24 jam saat ini ya Pak ya? Sudah. Sampai dengan H+10? H+10. Baik. Untuk titik-titik jalan nasional nih Pak, apakah ada yang masih rawan banjir atau longsor di beberapa wilayah Sumatera Barat begitu Pak? Kalau titik rawan tentunya masih ada, karena memang secara kontur wilayah kita daerah perbukitan. Namun kami sudah siagakan ada 13 posko di sepanjang ruas jalan nasional, dan 40 unit alat berat yang kita siagakan tersebar di seluruh lokasi. Ini nanti selama libur Lebaran ini ada petugas kami yang siaga. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi longsor, itu tim akan segera turun ke lapangan untuk melakukan pembersihan dan penanganan darurat yang dibutuhkan. Baik. Berarti sudah ada tim dan alat berat yang dikondisikan untuk
masa mudik lebaran. Masa mudik lebaran, ya betul. Baik, itu tersebar di wilayah Sumatera Barat semuanya, Pak? Ya, tersebar di sepanjang ruas jalan nasional yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Ya. Baik. Febri ke Pak Andis, Pak. Langsung ke saya. Iya. Loncat ya. Bolehlah. Dari sisi kepolisian, Pak, bagaimana nih pemetaan mudik di Sumbar berpotensi mengalami kepadatan atau gangguan begitu, Pak, kira-kira? Ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan pemetaan mudik Lebaran kali ini, saya lihat gambarannya mengingat pada tahun sebelumnya, memang kepadatan muncul di H+ ya, H+1 muncul kepadatan. Karena kemarin juga, tahun kemarin mengingat tol arah Padang Cicinci itu masih gratis. Jadi masyarakat banyak yang masuk sekedar hanya untuk rekreasi tol, yang satu memang untuk perjalanan ke Bukit Tinggi, itu yang menyebabkan kepadatan tambah banyak. Namun sekarang ini karena tol sudah operasional dan sudah ada biaya yang harus dikeluarkan, kemarin baru 2 hari yang lalu kami ngecek kesiapan terkait dengan arus mudik dan arus balik ini dari tol Padang Cicinci ke Bukit Tinggi. Kami dengan Pak Dirlantas bersama Pak Dirlantas mengecek, kita berkumpul di pos HK di Lembah Anai. Saya lihat kepadatan belum terlalu terlihat di H+ belum terlihat, hanya lancar-lancar landai-landai yang memang tadi disampaikan Pak Andi sudah diberlakukan normal 2 arah. Namun kendaraan masih belum padat, dan kesiapan kita dari Dirlantas mempersiapkan yang pertama, personil kita dibuat adanya tim urai. Ketika ada pelaksananya ada tim urai, tim urai khusus untuk ketika terjadi kepadatan atau antrian yang panjang. Kita ada 2 tim dipimpin oleh perwira masing-masing, satu tim itu 6 orang. Jadi ada 12 orang, dan juga ada personel yang terkait dengan operasi ketupat tahun 2006 sendiri, itu untuk mengantisipasi terkait dengan kepadatan nanti terjadi. Dan kita juga menyiapkan beberapa pos yang ada, pos yang ada di jalur Lembah Anai Bukit Tinggi, dan mungkin nanti juga disampaikan oleh Pak Dinda, kita ada beberapa pos yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan juga pos terpadu. Terus kesiapan kami yang lainnya tadi disampaikan, kita sudah mempersiapkan hotline. Nah, ada nanti mungkin nomornya bisa disampaikan, tapi sementara fokus di Padang Panjang. Polres Padang sudah menyiapkan nomor kontak yang urgent, dan juga hotline yang 110 dengan 119 ya, yang ketika terjadi hal-hal yang baik kecelakaan atau informasi yang padat bisa dilaksanakan. Terus selanjutnya kami di Telantas menyiapkan kantong-kantong parkir di sepanjang jalur apabila terjadi kepadatan arus. Jadi ada di rest area di Silayang kalau nggak salah. Nah, situ kalau dari arah Padang ini boleh masuk, tapi kita arahkan ke rest area standby. Dan kami menginformasikan juga kepada masyarakat, kalau memang nanti sudah terjadi ada one way dilaksanakan, jadi waktu untuk mengantri itu diharapkan jangan terlalu cepat datang gitu. Jadi 30 menit atau paling lama 1 jam boleh datang. Tapi kalau di awal datang nanti kita terjadi kepadatan dan antrian tambah panjang, malah kita akan menimbulkan masalah baru gitu, seperti itu. Mungkin itu gambaran sementara. Oke, baik. Ke Pak Dedi, Pak. Di sini kita bisa melihat pergerakan mudik mungkin H-7 berarti ya Pak ya, mungkin naiknya karena H-10 belum terjadi kepadatan begitu Pak. Tapi dari Dinas Perhubungan ada prediksi jumlah pergerakan mudik Lebaran tahun ini Pak? Ya, jadi terkait dengan perkiraan ya, ini kan baru perkiraan. Perkiraan jumlah pemudik tahun ini akan naik dari tahun sebelumnya. Oh iya. Tahun yang lalu itu keluar masuk kendaraan di masa angkutan Lebaran itu kan ada namanya masa angkutan Lebaran, jadi -7 sampai +7 itu 833.000 keluar masuk. Nah, perkiraan tahun ini akan naik sekitar 10%, karena ini yang pertama, orang dari rantau itu pasti ingin melihat keluarganya. Lalu karena habis terjadi bencana, lalu melihat kondisi kampungnya. Nah, ini yang menggerakkan hati mereka untuk pulang. Nah, dan ini memang
kemarin kita sudah lihat orang pulang bersama sangat banyak sekali ya. Banyak sekali Ini disiapkan mobil 250 baru bergerak 100. Nah, baru bergerak 100 dan itu udah banyak lagi yang untuk mendaftar untuk pulang ya. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, begitu juga kendaraan, tetapi memang kendaraan ini di 2 pintu masuk yang dominan. Yang pertama itu memang dari Pangkalan, jadi dari Riau. Itu paling tinggi. Habis itu dari Jambi, jadi perbatasan Damastraya dengan Jambi. Nah, itu. 2 itu yang apa? Walaupun yang dari Bengkulu di pesisir selatan itu juga ada perbatasan, tetapi tidak setinggi yang di Damastraya dan juga di Pangkalan. Nah, begitu juga yang dari Sumut. Nah, tapi tentu dengan kita tetap berusaha. Walaupun kondisi tahun ini berbeda dari tahun yang lalu. Tadi kan sudah Uni Febri sampaikan juga bahwasanya berbeda. Begitu juga kita memanajemen rekayasa lalu lintas tahun ini berbeda dari tahun lalu. Dan ini lumayan berat ini dari tahun lalu. Tahun lalu kita masih ada jalur Malala. Nah, jadi kita one way-nya itu tinggal memindahkan saja kendaraan. Kalau sekarang kita one way-nya berbasis waktu. Tetap one way, tapi berbasis waktu. Makanya, kenapa berbasis waktu? Untuk ada kejelasan bagi pengguna lalu lintas itu dia datang ke tempat saat mau dibuka itu. Kalau tidak, tentu dari pagi ya Pak Andi. Pak Andi udah nongkrong dia di situ. Ini kan bikin padat jadinya. Macet, bikin panjang. Tapi kalau sudah ada ketentuan waktunya. Jadi kan yang dari Padang menuju Padang Panjang kan jam 10. Baru kita buka. Nah, sedangkan yang dari Padang Panjang menuju Padang kan jam itu 2. Kita tutup jam 2 baru buka. Jadi nanti ya standby-nya jam-jam 1:30 lah. Baru yang dari parkir untuk mau menuju Padang. Nah, begitu juga nanti sebaliknya. Nah, jadi makanya kita manajemen rekayasa lalu lintas ini memang lebih fokus kita ke Lembah Anai, karena memang kondisi yang ramai itu, yang padat itu memang ke jalur Bukit Tinggi. Tetapi sebenarnya menguntungkan kita bahwasannya kan memang ada juga pembatasan operasional mobil barang. Angkutan barang. Jadi ini sebenarnya yang juga membantu kita. Jadi ke Lembah Anai itu sendiri tidak ada besok kendaraan barang. Angkutan barang. Jadi yang Sumbu 3 tidak ada. Memang ke Lembah Anai kita sudah tetapkan juga dengan kondisi sekarang ya Pak Andi, ya Pak Andi bahwasanya itu maksimal kan kendaraan roda 4. Tetapi memang ada juga nanti pengecualian. Itu kan seperti ambulan, mobil yang membawa BBM. Ini kalau tidak kita akomodir bisa terjadi putus pula BBM kita nanti ya Pak. Nah, ini nanti yang masyarakat harus paham itu, bukan kita mempilah-pilah, tetapi memang ada kebijakan seperti itu dari pusat. Di SKB 3 Menteri itu juga seperti itu. Jadi yang Setinjau Lawi pun seperti itu besok. Itu yang dilarang itu kan Sumbu 3. Nah, jadi mudah-mudahan Setinjau Lawi juga lancar lah. Artinya ada pengecualian untuk angkutan yang membawa BBM bantuan, 9 bahan pokok. Nah, itu memang kita bolehkan pengecualian untuk itu, termasuk ambulan. Baik, Pak. Ya, jadi itu kalau prediksi akan naik 10% lah. Naik 10% dari tahun sebelumnya. Baik, tapi dengan kondisi kita yang pasca bencana ini Pak, ada tidak mempengaruhi operasional transformasi dari udara, laut maupun darat ini Pak? Transportasinya ada terkendala begitu atau tidak Pak? Kalau justru itu tadi karena antusias orang mau pulang tadi tidak ada pengurangan itu. Saya melihat justru udara sekarang justru tiketnya sudah habis. Kalau sekarang Uni ke Jakarta, saya yakin Lebaran di Jakarta besok nih. Karena nggak ada lagi buat pulang ya. Jadi kalau mau pulang justru lewat Singapura, kalau enggak lewat Malaysia. Harus ke luar negeri dulu. Harus ke luar negeri dulu. Nah, ini memang sudah sangat sulit tiket untuk ke Padang. Nah, itu udara. Begitu juga yang darat. Ya, kalau kita laut kan untuk dari jarak jauh kan enggak ada. Kita laut kan ke Mentawai itu. Nah,
Jadi daratnya ini akan sangat luar biasa. Sampai kita mencari informasi ke juga angkutan akap juga ada peningkatan katanya. Jadi ketika one way ini Pak, jalur alternatif yang dianjurkan itu di mana saja Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk jalur alternatif, ya kita tidak merekomendasikan untuk Malala untuk dilalui untuk umum, karena memang belum bisa dilalui untuk umum ya Pak Andi, nanti berisiko. Yeah. Walaupun sebenarnya untuk kendaraan-kendaraan tertentu sudah bisa, kendaraan proyek, nah ini bisa. Tapi kita tidak merekomendasikan itu. Kalau ingin cepat juga, tentu ya diaturlah jam perjalanan mereka. Ya, jadi sebelum ditutup atau kalau ya di dalam waktu one way itu ya terpaksa mutar ke Solok. Lewat Singkara berarti ya, ya Pak? Lewat Singkara. Nah, itu jalurnya kalau jalur mau ke Padang. alternatif yang dianjurkan. Ya, kalau ke apa masih bisa juga sekarang ke Kilo 44. Masih Tapi bisa. agak jauh memang. Cuman jauh, lebih berisiko dari ke Stenjolawik. Yeah. Stenjolawik besok insya Allah karena kendaraan mobil dibatasi. barang dibatasi itu mudah-mudahan lancar juga. Tapi kita berkaca nih Pak dari tahun sebelumnya yang pernah juga kita menerapkan one way gini Pak, terjadi juga beberapa kecelakaan yang bahkan merenggut korban jiwa begitu Pak. Nah dari kesiapan kepolisian mungkin seperti apa Pak? Oh, terkait dengan kecelakaan ya. Untuk terkait dengan kecelakaan dari kami dari kita mengimbau kepada Kasat Lantas di jajaran menyampaikan untuk kesiapannya kami menyiapkan kontak yang tadi 119 bahwa itu kontak ambulan, kemudian rumah sakit yang dituju di Padang Panjang yang sudah dikomunikasikan itu rumah sakit Yarsi dengan rumah sakit Padang Panjang ya kalau nggak salah itu rumah sakit daerah Padang Panjang itu dua. Jadi nanti ketika ada terjadi kecelakaan bisa langsung dikontak 119 dan langsung ambulans sudah bisa menuju TKP. Yang kedua, impact daripada kecelakaan biasanya pacet atau kendaraan itu sudah koordinasikan dengan HK di situ terkait dengan alat berat tadi disampaikan beliau sudah disiapkan di titik-titik yang memang dijadikan tempat rawan terjadi kecelakaan. Jadi seperti itu. Tapi dari sistem one way sebelumnya ada evaluasi enggak Pak? Dari Dinas Perhubungan atau dari Polri mungkin? Oh ya, jadi setiap selesai pelaksanaan one way, kita selalu mengadakan evaluasi. Begitu, Ya. Pak. Makanya mungkin Unifebri ingat saat 2 jalur dulu Malala sama Lembahanai kita buka, kan ada evaluasi di pertengahan malah kita putar lagi arah. Mungkin ingat itu. Iya benar. Nah, itu karena evaluasi, karena kita melihat memang ada terjadi kecelakaan beberapa kali mobil ALS yang lewat ke Malala. Nah, makanya kita putar lagi arah sirkulasinya. Nah, sehingga ya itu kita kepolisian juga punya hak diskresi. Jadi beliau di dalam kondisi apa bisa melaksanakan apa yang dianggap betul saat di pelaksanaan tugas. Ya betul, kayak kemarin juga betul Pak. Ya, izin juga Pak. Kemarin kan terjadi, misalkan kayak gini kan kita nggak tahu nih, kita rencanakan bersama Garizum nanti hari Senin akan melaksanakan kegiatan uji one way. Nah, dan itu kita akan mengevaluasi sejauh mana kendala-kendala yang kita akan hadapi di lapangan, entah narik kepadatan, terus titik-titik yang memang menjadi yang menyebabkan antrian padat atau yang trouble spot atau black spotnya di situ. Nanti di situ kita kaji ulang ini efektif nggak nih sebenarnya. Kalau memang dirasa tidak efektif, mungkin kita disarankan untuk udah kita jual jalur aja. Tapi kita tetap harus ada uji pengujian untuk one way itu sendiri. Sebenarnya kalimatnya bukan one way ya. Jalan tadi sampaikan buka tutup tapi dengan spare waktu yang diatur sebenarnya. Kalau one way kan biasanya ada jalan alternatif kan. Kalau kemarin kan alternatif ke Malala ya. Malala, ya benar. Sekarang karena Malala kondisinya masih belum stabil, kontur tanahnya masih belum bagus, jadi tidak disarankan untuk sana. Jadi dengan konsep one way, tapi konsepnya one way yang diatur dengan waktu berbasis dengan waktu ya. Begitu ya Pak. Jadi diharapkan kepada masyarakat itu harus melihat waktu, jangan buru-buru, bukan berarti buru-buru akan cepat berangkat, tapi memanfaatkan waktu, kalau bisa tadi sampai ke setengah jam, paling lambat 1 jam boleh, terus
mengantri gitu. Artinya memperkirakan kepada pengemudi ini harus bisa Harus, memperkirakan nih, jadi yang kira-kira ini, nyampe di di waktu gerbang ini iya, di betul. pit stop itu jam berapa? Jam gitu. berapa begitu ya Pak ya. Baik, ke Pak Andi Pak. Di sini Pak, apakah ada rekayasa jalur atau pengalihan arus jika terjadi bencana susulan di Sumatera Barat Pak, kalau dari BPJN Pak? Kalau terkait dengan pengalihan arus atau rekayasa lalu lintas, Di tentunya jalur kan nasional? kita terus berkoordinasi dengan kepolisian. Kalau kami kan pada prinsipnya menyiapkan infrastruktur jalan dalam kondisi baik dan mantap. Nah, nanti kalau memang sewaktu-waktu terjadi bencana di situ seperti biasa, kita koordinasi dengan kepolisian. Nanti mungkin areal yang kita butuh untuk bekerja ditutup sementara atau diberlakukan satu arah atau satu lajur. Sampai jalan bisa difungsikan normal. Itu tetap nanti akan kami berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Tapi dari BPJN sendiri, apakah sudah memastikan jalan nasional ini layak untuk dilewati oleh pemudik, Pak? Kalau kondisi sekarang, kita sudah lakukan perbaikan berupa penutupan lubang. Jadi sekarang kita sudah selesai melakukan penutupan lubang. Mungkin nanti karena ini kadang-kadang kondisi juga hujan ya, dimungkinkan ada munculnya lubang-lubang baru. Itu tim kami yang standby di posko-posko itu akan melakukan penutupan. Dan juga tadi yang jalan untuk koridor Lembah Anai itu sudah siap dan sudah dilakukan pembukaan lalu lintas 24 jam, ya tinggal ini tergantung kepadatan lalu lintas yang lewat ya. Dan itu untuk rekayasa lalu lintas tentu yang berwenang untuk itu dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Ada target tersendiri nggak Pak? Hamin berapa begitu jalan nasional ini sudah Kemarin Hamin 10 dan sudah selesai kita. Sudah selesai. Alat-alat begitu? berat yang bekerja sudah Jadi, kita pinggirkan, betul. sudah tidak ada yang bekerja di badan jalan. Termasuk juga yang di Sitinjau kemarin kan ada barrier yang agak Ya, ke pinggir bahu, itu sudah kita geser lagi sampai ke tepi saluran sehingga tidak ada lagi penyempitan-penyempitan di badan jalan. Semoga juga tidak ada lagi bencana susulan ya Pak Mudah-mudahan ya. tidak ada bencana Yang susulan. bisa memperparah keadaan Ya. jalur nasional ini. Ya. Pak Dedi, jadi dari sisi kesiapan terminal nih Pak, apakah menghadapi lonjakan penumpang ini ada strategi baru atau layanan yang diberikan yang baru mungkin dari terminal begitu Pak? Ya, jadi terminal ini kan ada tipenya. Jadi tipe A itu untuk akap. Itu adalah kewenangan di bawah BPTD, itu pusat. Nah, jadi kalau ada akap, mobil-mobil akap, tentu BPTD yang melakukan pengawasan dan pengelolaan terminalnya. Kita provinsi terminal tipe B. Kita contohkan seperti Padang Panjang, itu terminal penumpang provinsi, kewenangan provinsi. Lalu di Sago, pesisir selatan, lalu Sawalunto, Batu Sangkar, dan Payakumbuh. Nah, sebenarnya kalau untuk terminal ini dari sebelum puasa kemarin kita sudah memanfaatkan, yang pertama kegunaannya itu kita manfaatkan untuk rancek, jadi memeriksa kelaikan teknik kendaraan. Nah, dan kita juga mengikut sertakan dari kawan-kawan kepolisian. Nah, sampai pertengahan puasa masih kita laksanakan rancek. Ini memastikan kendaraan yang akan digunakan untuk angkutan lebaran itu betul-betul layak jalan. Kalau yang tidak layak jalan, yang mati uji apa segala macam, kita suruh kir dulu. Nah, ini. Jadi itu manfaat terminal. Dan di masa angkutan lebaran ini kita gunakan untuk rest area. Oh gitu Pak? Ya, jadi nanti kalau bagi pengemudi yang lelah apa segala macam, silakan beristirahat di terminal-terminal kita. Jadi bukan terminal provinsi saja, terminal yang tipe A juga digunakan sebagai rest area, termasuk jembatan timbang. Nah, ini berfungsi sebagai rest area karena mobil barang kan memang dilarang. Nah, jadi manfaatkanlah sarana-prasarana transportasi itu untuk tempat istirahat. Dan juga lepas lelah lah, jangan sudah mengantuk apa segala macam dipaksakan juga mengemudikan, ini yang lebih bahaya. Di samping itu, untuk memberi rasa aman kepada pengguna lalu lintas, kita dari pemerintah provinsi juga membentuk 4 pos terpadu.
Oke. 4 pos terpadu itu, yang pertama di Simpang Palokoto atau yang di exit tol di Iya. Kayu Tanam. Nah, itu gunanya nanti memang untuk pemenggalan, jadi penutupan kendaraan. Nah, jadi kalau ada kendaraan yang pas jalur one way-nya nanti di situ kita tutup. Nah, jadi supaya tidak dia muter dulu ke tol itu. Makanya kita di pas exit tol itu. Iya. Kalau yang di dalam juga ada di kawasan Lebanai, itu ada pos kita juga, pos terpadu. Itu gunanya seperti yang disampaikan Pak Andis tadi, ada tim urai di situ. Iya. Jadi kalau ada kemacetan, kepadatan, nanti ada naik sepeda motor apa segala macam yang untuk mengurai. Nah, lalu kita di Simpang Padang Panjang 1. Nah, itu tuh penutupan yang dari arah Bukit Tinggi atau Padang Panjang nanti kalau saat one way. Nah, satu lagi kita membentuk terpadu itu pos terpadu di Ombilin. Nah, kenapa Ombilin kita bentuk juga? Karena Ombilin ini adalah buangan kendaraan saat one way yang mau menuju ke Padang nanti saat ditutup kan mereka di sana kan ya, ke Pak? Solo. Ya. Dan ini berkaca juga kita ke tahun sebelumnya, Singkarak ini cukup ramai juga. Benar. Walaupun one way 2 jalur kemarin itu ramai juga. Tahun kemarin itu ramai, kita bisa membagi 2 jalur di Singkarak itu. Kan kita di Sumani ada pos waktu itu. Kita bagi yang Penenggahan 1. Baru yang Jadi yang datang dari Padang Panjang menuju Solo lewat Ombilin, yang mau ke Padang Panjang dari Solo itu lewat Paninggahan. Sekarang Paninggahan kan tidak ada. Ya, betul. Sehingga satu-satunya jalur di di Ombilin. Makanya kita tempatkan pos di situ. Kalau di Tinjolawi, karena memang sudah ada juga kawan-kawan kita dari kepolisian nih ada pos dari Ditlantas, dari Polresta Padang. Tetapi tim urainya sudah kita bentuk juga yang dari Disub Provinsi dan Disub Padang nanti untuk membackup kawan-kawan dari kepolisian. Oke. Pak Andis, Pak, ini kan ada prediksi lonjakan pemudik dan kendaraan yang akan melintas. Ini apakah juga berpotensi meningkatnya angka kecelakaan begitu, Pak? Kalau berasumsi mungkin saja, karena kecelakaan itu tidak bisa kita prediksi. Meskipun sudah kita rencanakan, kalau yang bisa celaka. Tapi setidaknya kita mengantisipasinya dengan tadi disampaikan. Kecelakaan, kalau dari sisi kendaraan sendiri kan dilaksanakannya ramcek, angkutan barang, kesiapan supaya pada saat berkendara itu tidak trouble, dari mulai pengereman dan sebagainya. Terus dari fisik manusianya juga harus disiapkan. Makanya kami di sini menyiapkan di pos tes AC itu ada pengecekan kesehatan juga. Untuk kesiapan mengurangi kecelakaan. Jadi sudah disiapkan rest area itu untuk mengantisipasi tadi, jangan karena ngantuk dipaksain aja belas kan. Jadi akhirnya kecelakaan, sebenarnya kadang kecelakaan itu karena human error, bisa karena kondisi jalan, bisa karena kendaraan itu sendiri itu. Makanya kita yang harus memanage biar kecelakaan itu menipis. Tapi kalau potensi kita pasti ada potensi. Kalau dilihat dari sini, dengan apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita usahakan untuk meminimalisir kecelakaan, sudah menghimbau pada masyarakat terkait dengan patuhi rambu-rambu lintas, patuhi aturan di jalan, menggunakan sesuai dengan aturannya, tidak ngebut, tidak mabuk, tidak berbisik, kalau tidak bonceng 3, terus pakai seatbelt dan sebagainya. Selama itu dipatuhi, insya Allah mungkin kecelakaan kita berkurang lah. Dan harapan kami itu kecelakaan, karena tahun lalu itu kita kecelakaan di akhir Mbak, di akhir bus itu, setelah itu akhir bus di jalur malah yang padahal kita sudah benar-benar diantisipasi, tetap kan kita nggak bisa tahu kalau ternyata malah kecelakaan malah di jalur yang tidak kita tengah malam lagi ya. Tengah malam. Dan di hari yang berturut-turut. Situ akhirnya ya itulah intinya, prepare yang kita sudah lakukan insya Allah maksimal, dari mulai penempatan personil, kesiapan kantong-kantong parkir, terus fasilitas yang disiapkan insya Allah sudah maksimal. Mudah-mudahan apa yang sudah kita siapkan secara saat ini mungkin menurut kita maksimal, bisa mengurangi angka kecelakaan. Tapi dari Ditlantas optimis Pak dengan sistem jalur buka tutup ini bisa mengurai kemacetan di mudik? Kita harus optimis karena ini memang sebuah planning, yaitu optimis. Yang jelas tujuan kami sesuai dengan slogan kami, mudik aman, keluarga bahagia. Jadi masih ada keluarga yang menuju rumah. Jadi apapun yang kita buatkan harus
optimis bahwa dengan apa namanya perencanaan untuk one way ini meskipun tidak seperti tahun lalu one way-nya, tapi saya yakin kan bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, tapi dari bencana ini juga Pak, banyak sekali jalur-jalur alternatif, kalau bahasa Minangnya jalur manci ini Pak, yang sudah tertutup akibat bencana begitu. Artinya kan jalur alternatifnya berkurang sehingga meningkatkan kepadatan di jalur utama begitu Pak. Nah, dari Bapak tadi kan sudah menyiapkan tim urai ya Pak ya? Betul. Tim urai ini di berapa titik Pak? Titiknya di sepanjang jalur itu, sepanjang jalur dari buka tutup ini. Buka tutup. Jadi kita akan mobile terus. Pokoknya mobile terus karena kan kita dibekali dengan sarana prasarana dengan alat komunikasi namanya HT dan juga ada aplikasi Zilo namanya. Nanti kita bisa berkomunikasi kalau tidak dapat sinyal bisa pakai HT, kalau masih dapat sinyal pakai Zilo, kan itu untuk terkoneksi dengan seluruh anggota kepolisian. Sudah disiapkan, jadi enggak tim urai hanya satu titik, enggak. Pokoknya sepanjang jalur itu dia mobile dari ujung bolak-balik gitu kendaraannya. Termasuk juga di Siti Nyolai kami udah bekerja dari awal dari sebelum kesiapannya sudah memang pasca bencana sudah dibentuk. Pasca bencana kita sudah melakukan. Dan kita juga memasang ini Mbak CCTV. Dari ETSB juga di Siti Nyolai itu di panorama 2, panorama 1 sudah dipasang CCTV. Jadi kita bisa memantau secara live ketika kepadatan ada, langsung tim urai berikut. Kadang pun sebelum disuruh udah jalan sendiri gitu. Jadi alhamdulillah lancar. Prediksi puncak mudik di tahun 2026 ini di H-3 begitu Pak? Atau? Prediksi saya nih, kalau prediksi saya mungkin di H-2. H-2? Iya, H-2 kalau menurut saya. Mengingat ini juga Pak Kadesub, kan kita UEFA diperpanjang tuh sampai 29. Saya khawatir pokoknya dia H+2. Harus balik berarti? Iya, kalau harus mudik tuh H-2. Ini seperti itu. Tapi mungkin ada imbauan begitu Pak kepada pemudik, mungkin bisa disampaikan? Kalau himbauan aja tetap pada saat berkendara tetap fokus, siapkan segala sesuatu yang saya sampaikan, jangan sampai karena hal yang kecil berdampak besar pada keselamatan. Karena karena keluarga menunggu di rumah gitu. Iya, dari Pak Dedi Pak, mungkin ada imbauan Pak? Kita dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ya sebenarnya Pak Gubernur juga sudah mengumumkan, ada surat pengumuman dan himbauan juga kepada Bupati Wali Kota. Yang pertama itu agar tidak meminta sumbangan di jalan, karena ini membahayakan pengemudi dan juga membahayakan orang yang minta-minta juga, apalagi di jalan nasional, jalan utama ini kan marak sekali ini. Ini sudah ada himbauan Pak Gubernur nih ke Bupati Wali Kota, karena kan yang punya wilayah, punya masyarakat kan Bupati Wali Kota. Selanjutnya Pak Gubernur juga meminta ke Bupati Wali Kota, minta mengaktifkan atau membuka masjid yang di jalan utama itu 24 jam. Bisa dimanfaatkan juga untuk istirahat. Nah, itu. Jadi rest areanya di masjid gitu ya Pak? Jadi itu. Nah, lalu himbauan kita nih khusus nih yang untuk jalur one way. Kita meminta kepada masyarakat jangan berhenti, jangan berfoto-foto di tengah itu. Nah, itu yang kita minta sekali. Bukan tempat wisata ya Pak? Itu bukan tempat wisata. Nah, nanti akan menimbulkan kecelakaan dan kemacetan. Jadi kita gunakan one way itu untuk memperlancar. Jangan nanti sampai berfoto-foto ria di situ. Nah, ini kita minta sekali kepada masyarakat. Lalu selanjutnya kita juga minta pergunakanlah kendaraan yang betul-betul laik. Nah, jangan seperti ada beberapa juga di Sumatera Barat ini daerah kendaraan sebenarnya manfaatnya atau jenisnya kendaraan barang tapi digunakan untuk bawa orang. Banyak itu Pak biasanya Pak. Itu yang kita larang. Memang pada saat mudik ini sering kita menegur juga bingung. Ini kita minta sekali kepada masyarakat. Pergunakanlah kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai bawa orang. Jangan mobil barang bawa orang. Nah, didesain. Ini kan memang happy apa segala macam, tapi tidak euforia lebaran, tetapi tidak seperti itu juga mengabaikan keselamatan. Jadi itu kita minta juga kita minta
ikutilah aturan seperti yang sudah kita sosialisasikan Mm-mm. dan juga himbauan dari petugas yang ada di lapangan. Kan kadang-kadang enggak diabaikan saja apa nih, Ya, petugas yang ada di patuhi lapangan. rambu lalu Sudah lintas juga. dilarang antri supaya Saya- jangan Ya. Menyalip-nyalip. menyalip. Nah, Menombak. tetap aja apa menombak istilahnya betapa. Jadi itu Mentang-mentang patuhilah. one way dia terobos Pak, Ah. begitu kan? betul, betul. Ya, jadi itu himbauan kita. Himbauannya begitu ya Pak. Ya. Dari BPJN Pak ada himbauan untuk pengguna jalan nasional ini Pak? Ya kurang lebih sama, pastikan kondisi kendaraan baik, kondisi fisik baik, Patuhi lalu lintas. kemudian patuhi arahan dan petugas di lapangan dan juga rambu-rambu. Hmm. Dan mungkin kalau kondisi cuaca kurang bersahabat atau hujan, mungkin sebaiknya menunda dulu perjalanan. Ya. Gitu. Berarti Bapak ada koordinasi juga dengan BMKG terkait cuaca di jalan-jalan nasional? Ada, kita dapat informasi dari BMKG, tapi tentunya semuanya kan bersifat prediksi ya. Iya, iya. Baik, dan sana itu tadi imbauan dari bapak-bapak kita yang luar biasa akan tempur nih di sesi mudik Lebaran Masya dan Allah. arus balik juga. Semoga lancar Ya, dan semoga tidak ada halangan atau rintangan yang berarti sekali. Amin. insya Semoga Allah. semuanya dilancarkan sampai dengan arus balik selesai ya Pak ya. Baik, Dunsana Info Sumbar, arus mudik bukan hanya soal perjalanan pulang kampung, tetapi juga tentang keselamatan dengan kesiapan infrastruktur, pengamanan lalu lintas, serta koordinasi antar instansi. Diharapkan perjalanan masyarakat bisa berlangsung aman dan nyaman, namun tentu peran masyarakat juga sangat penting, mulai dari mematuhi aturan lalu lintas hingga memperhatikan kondisi kendaraan dan cuaca. Sampai ketemu di peta isu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih. Pak Dedi, Pak Andi.